Shalom. Bapak saudara bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali hari ini boleh kembali bersama Bapak Ibu Saudara ya. Menikmati hadirat Tuhan, lewat tim praise and worship. Dan juga hari ini kita menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah penyembahan yang benar ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu rindu kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dalam roh dan kebenaran. Dan bila kita didapati ya berkenan di hati Tuhan ya, bila setiap kita boleh menjadi penyembah yang memuliakan nama Allah. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara dasar firman Tuhan hari ini, Yohanes 4 ayat 21 sampai yang ke-24 Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 21 sampai 24, mari baca bergantian. Saya 21, Bapak Ibu saya 22, begitu seterusnya sampai 24 kita baca bersama-sama. Ayat 21, kata Tuhan Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman. Lebih berbahagia lagi kita semua yang berusaha terus untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini adalah jadilah penyembah yang benar. Semoga waktu Tuhan mencari penyembah yang benar, didapati kita semua penyembah yang benar. Bagaimana kita menjadi penyembah yang benar Bapak Ibu Saudara? Ya, ternyata di sini ada kriteria waktu kita menyembah Tuhan, apakah penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi penyembah yang benar, tidak tergantung tempat. Kita bisa nyembah Tuhan di mana saja, kapan saja, dengan kesungguhan hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita dapat lakukan di mana saja. Karena itu saya katakan ya, menyembah Tuhan tidak harus di gereja, tapi di gereja harus menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa sembah Tuhan di mana saja ya, baik di rumah, lagi nyetir ya, lagi bawa kendaraan, nyembah Tuhan, nyanyi, oh bisa. Tapi saya pesan kalau lagi bawa kendaraan, jangan tutup mata Bapak Saudara. Nanti jadi masalah ya. Bapak Saudara, kita bisa nyembah Tuhan di mana saja. Ya, baik di gereja, di rumah, di ruang doa, di bukit doa, di mana saja. Tuhan hadir bersama dengan kita. Karena itu saya katakan Bapak Ibu Saudara ya, menyembah Tuhan tidak harus di gereja, tapi di gereja harus menyembah Tuhan. Loh Pak, kenapa katakan seperti itu? Iya, karena seringkali orang datang gereja bukan dan belum tentu ingin menyembah Tuhan. Satu kali jam 4 sore Pak Ibu Saudara, ada seorang bapak datang di gereja datang sama saya. Ya, lalu tanya, Pak saya boleh ibadah? Boleh, silakan masuk. Masuk duduk di paling belakang sana Pak Ibu Saudara ya. Saya lihat waktu nyanyi, WL nyanyi, dia kok gak nyanyi ya. Lalu tiba-tiba lagu praise, maju ke depan, mundur lagi, duduk lagi, berdiri lagi, gak mau nyanyi. Lalu saya tanya, Pak kok saya lihat Bapak gak nyanyi ya, gak nyembah Tuhan. Kenapa Pak? Iya Pak, saya datang ke gereja ini cari teman saya, mau nagih arisan Pak Ibu Saudara. Ternyata datang gereja itu maksudnya macam-macam ya. Nagih arisan ini benar terjadi Pak Saudara. Saya ngomong ya, ayo Pak ke gereja kita cari Tuhan. Jangan cuma cari yang lain. Saya percaya pagi hari ini kita datang semua ingin menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, Mazmur 22 ayat 4 kita baca bersama-sama. Sebuah kebenaran yang harus kita mengerti ya, bahwa waktu kita menyembah Tuhan hadir bersama dengan kita. Mazmur 22 ayat 4 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam
di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa itu ternyata hadir saat kita menyembah, memuji namanya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu merasa jauh daripada Tuhan. Karena itu teriak-teriak, pakai alat pengeras suara. Tapi hari ini kelihatannya Tuhan yang jauh, yang superior itu ternyata hadir saat kita menyembah. Dimanapun kita berada, saat kita menyembah, Tuhan hadir bersama dengan kita. Karena itu ayo suka sembah Tuhan. Ayo suka nyanyi memuliakan Tuhan. Coba senggol kanan kiri katakan, ayo suka sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita muji Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kapan kira-kira kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama saya klik di sini ya. Yang pertama adalah waktu kita takut. Bapak Ibu, terutama waktu kalau kita takut, kita khawatir, ayo kita sembah Tuhan. Ya, salah satu lagu yang memberkati saya, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau pelindungku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang hebat, dahsyat. Bapak Ibu, kalau kita ingat Tuhan, masalah kita kelihatan kecil. Tapi kalau kita lupa Tuhan, masalah kita kelihatan besar. Karena kita yang terbatas. Kita ini punya banyak sekali keterbatasan. Tapi kalau Tuhan kita tidak terbatas. Dia ajaib, dia hebat. Saat kita sembah Tuhan, kita tahu Tuhan hadir bersama dengan kita. Waktu kita takut, ayo kita menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, klik ya. Satu kali Evander Holyfield menghadapi Mike Tyson, Bapak Ibu Saudara. Saat itu Mike Tyson adalah rising star. Dia ada petinju yang sangat luar biasa. Mungkin bapak-bapak ingat ya pertandingan ini, partai ini. Waktu itu Mike Tyson begitu luar biasa, lawannya pilihannya cuma dua. KO apa cacat, Pak Ibu Saudara. Pukulannya keras, habisi dalam 1-2 ronde sudah habis musuhnya. Lalu Evander Holyfield yang petinju juga seorang hamba Tuhan. Dia takut. Semua orang ngomong kalau lawan Mike Tyson pilihannya cuma itu. Keluar cacat apa kalah. Karena itu lagi luar biasanya Mike Tyson, Pak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi? Evander Holyfield, dia masuk komunitasnya di gereja. Lalu dia cerita, saya ini takut hadapi Mike Tyson besok. Saya ini takut, saya ini khawatir. Saya takut saya kalah. Bukan hanya kalah, cacat. Wah, komunitasnya yang di gereja itu lalu mereka mensupport dia. Lalu katakan, ayo sama-sama nyanyi. Ayo berseru kepada Tuhan kalau takut. Filipi 4:13, apa Pak Ibu Saudara? Filipi 4:13. Segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ditulis dalam itu ya, di celananya waktu dia tinju, Filipi 4:13. Lalu setiap kali dia latihan, dia nyanyi, dia sembah Tuhan, ya. Dia nyanyi shout to the Lord, ya, atau kalau bahasa Indonesia nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Begitu dia khawatir, dia nyanyi. Dia latihan, dia khawatir, dia nyanyi. Dia ingat gunung itu tunduk sama Tuhan. Kalau aku disertai Tuhan, apapun masalahku, aku pasti bisa. Kalau mau menghadapi Mike Tyson, aku pasti bisa. Dia latihan lagi, dia khawatir. Kita seperti itu ya. Kadang kita khawatir habis nyanyi, masalahnya lupa, tiba-tiba 1 jam lagi khawatir lagi. Masalah anak, masalah kerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan gitu ya. Sama dengan Ibu Andre ini, dia khawatir, dia nyanyi. Dia berlatih, besoknya dia khawatir, dia nyanyi. Dia ganti waktu dia masuk kering, Bapak Ibu. Biasanya petinju kalau masuk itu lagunya macam-macam ya. Ada yang rap, ada yang apa. Evander Holyfield masuk pakai lagu ini. Nyanyi dan bersoraklah. Dia masuk pakai lagu ini. Dia sebelum masuk ke ring, dia nyanyi, Tuhan sertai aku. Aku gak mampu tanpa Tuhan. Dia masuk Bapak Ibu Saudara di ring pertandingan. Mulailah ronde pertama. Ya, Evander Holyfield mulai ronde itu dengan banyak menghindar, banyak untuk bergerak Bapak Ibu Saudara. Lewat ronde 1, lewat ronde 2, lewat ronde 3 dia berhasil melewatinya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Mike Tyson ini adalah orang yang pukulannya kuat tapi staminanya rendah. Jadi begitu selesai ronde 3, dia gak ada tenaga. Ya. Ketika lewat ronde 3, Mike Tyson pukulannya sudah melemah. Ya, mulai Evander Holyfield mukul dengan baik. Ya, staminanya masih bagus. Sampai akhirnya Mike Tyson gak kuat. Kalau petinju gak kuat itu merangkul Pak Ustaz ya. Rakul. Mike Tyson gak kuat, merangkul Evander Holyfield. Digigit telinganya. Ini bukan Hoping Jack Koping. Ini Mike Tyson Jack Koping Pak Ustaz. Digigit langsung TKO. Evander Holyfield keluar sebagai pemenang. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dari orang yang takut, dari orang yang punya masalah, dari orang yang merasa kecil, begitu menyembah Tuhan, ingat Tuhan itu besar. Lebih besar atas setiap masalah. Dan saat kita menyembah Tuhan, kita punya kekuatan yang baru. Kapan kita sembah Tuhan? Yang pertama waktu kita takut. Waktu kita khawatir, ayo kita naikkan pujian. Kita ingat Tuhan kita besar dan dahsyat. Coba senggol kanan kiri katakan, Tuhanku besar dan dahsyat. 1, 2, 3, Tuhanku besar dan dahsyat. Kenapa takut? Ya. Gunung tunduk, laut bergelora. Tuhan tidak pernah ngingkari janjinya. Saat kita menyembah, Tuhan hadir bersama kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kapan kita sembah Tuhan? Waktu kita sendirian. Ya, biasanya orang kalau sendirian ngapain ya? Ayo sembah Tuhan. Biasanya orang sendirian juga mengalami apa? Wah, jangan-jangan ada kuasa lain ya yang menyertai. 3 minggu yang lalu saya doakan satu rumah jemaat Bapak Ibu Saudara ya. Jemaatnya ngomong sama saya, ayo kok sebelum anak saya lahir, ya dia istrinya mau lahiran, ayo doakan rumah saya. Oh ya siap.
Saya ingat hari Minggu Pak Ibu Saudara ya. Dia cerita di rumahnya itu suka diganggu ya. Kalau di atas di lantai 3 itu lampunya suka dicetek-cetek Pak Ibu Saudara. Cetek gitu ya. Nyala mati. Katanya kok itu loh mati nyala. Mungkin konslet saya ngomong Pak Ibu Saudara ya. Mungkin konslet. Enggak ini kok. Cetek sambil ketawa-ketawa itu loh kok. Ketawa-ketawanya setan loh. Oh iya. Terus koper saya itu debuan, ya kan lama nggak dipakai. Itu dicapi tangannya bukan 5, 7. Wah serem ini kok. Gak usah takut, itu propertimu kok. Yang lari itu harusnya setan bukan kamu. Amin, siap. Wah ya, saudara ya. Oh pakai juga ditarik. Kalau tidur suka ditarik kakinya. Oh tenang, ayo doa. Datang Pak Ibu Saudara sama teman-teman Presiden Worship ya, kita datang, kita nyanyi di rumah itu. Ingat, kalau kita nyanyi sembah Tuhan hadir ya. Pak Ibu Saudara konsepnya itu seperti gelas ya. Kalau kita bawa gelas kaca, gimana caranya kita keluarkan udara dari gelas ini? Ya, ada yang ngomong disedot. Oh kalau gelas kaca gak bisa pecah. Ya. Gimana caranya? Diisi air sampai penuh. Kalau kita menyembah Tuhan hadir. Gak ada kuasa gelap yang boleh hadir. Semuanya lari. Nyanyi kita sembah Tuhan ya. Sama dia dikasih nama. Setannya loh dikasih nama. Itu si U itu. Ya saya gak mau sebut namanya. Pas ada yang sama kan repot Pak Ibu Saudara ya. Aku dianin setan kan gitu. Si U itu. Loh mau kasih nama saya tanya ya. Mau kasih nama? Iya aku sebel tak kayak nama ya. Salah itu ya. Tambah dikasih nama ya. Lalu kita nyanyi nyembah Tuhan. Dari ruang 1, ruang 2, ruang 3 semua. Kami doa sama-sama Pak. Saya doa. Kita nyembah Tuhan. Selesai itu hari Minggu. Saya pulang Pak Saudara ya. Lalu minggu depan ketemu lagi jemaat ini yang habis ibadah. Saya tanya, gimana? Si U sudah minggat, sudah kok aman kok ya. Lalu itu dia damai sejahtera di rumah, nggak ada gangguan lagi, semua karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jangan takut ya, kalau kita sembah Tuhan hadir bersama kita. Saul kerasukan setan, saat Daud nyembah Tuhan setannya lari, ya. Karena itu kalau kita lagi doakan orang kerasukan setan, nyanyi aja, sudah gak tahan. Pasti gak tahan. Karena Tuhan hadir setiap kali kita memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, kapan kita sembah Tuhan? Waktu kita berkumpul. Seperti pagi hari ini kita berkumpul, ayo kita sembah Tuhan. Ayo kita muliakan Tuhan. Bapak Ibu kalau kumpul keluarga apa yang Anda lakukan? Pastikan salah satunya ayo kita sembah Tuhan. Ayo kita nyanyi nyembah Tuhan. Ajak saudara kita, anak kita, rekan kita, pasangan kita untuk nyembah Tuhan. Tuhan hadir. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi penyembah yang benar? Yang pertama tidak tergantung tempat. Ayo kita sembah Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita terikat tempat, itu bukan penyembah yang benar. Yang kedua, tidak tergantung ritual atau liturgi. Kita baca ya Pak Ibu Saudara ya. Yohanes 4 ayat 24. Mari baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Coba Bapak Ibu, tidak tergantung liturgi, dalam roh. Ya. Jadi hari ini penyembahan kita itu yang penting segenap hati, segenap jiwa. Tidak tergantung bagaimana liturginya. Liturgi itu apa Pak? Liturgi itu urutan. Kita kalau orang Pentakosta ya, karismatik ya, kita urutannya apa? Lagu pelan 2 di depan ya. Lalu lagu cepet 3, 2, 3. Lalu lagu 1 terakhir pelan. Itu baru mau firman. Ya, kadang ditengeri Pak Saudara. Ini belum lagu cepet. Aku tak ada luar sih nututi paling ke Superindo. Ya saya ditengeri.
Nggak tergantung liturgi, mau dibalik lagu cepet dulu, nggak ada masalah. Ya, mau nggak pakai musik, bagaimana musiknya? Ada musik kalau tidak ada, nyembah Tuhan nggak ada masalah. Kalau ada lebih baik, ya kan? Bapak Saudara, tidak tergantung ramai atau tidaknya. Oh ramai apa enggak? Oh kalau ramai Tuhan hadir, kalau enggak ramai kita enggak, Tuhan enggak hadir. Oh enggak gitu. Tidak tergantung itu, tidak tergantung liturgi. Melainkan menyembah dengan segenap hati dan jiwa. Saat kita serius, segenap hati, segenap jiwa kita menyembah. Itu penyembahan yang sejati. Itu penyembahan yang benar. Bapak Ibu, kalau kita nyanyi aja tanpa segenap hati, tanpa jiwa kita nyanyi, tanpa sungguh-sungguh, itu bisa. Tapi cuma lip service. Tuhan cari itu hati kita. Bapak Ibu, Tuhan itu seringkali cari bukan cuma luar. Ya, manusia cuma bisa luar. Lihat luar, perhatikan luar. Tuhan itu perhatikan hati kita. Saat nyembah, sudahkah segenap hati? Tidak tergantung liturgi apapun, ritual apapun. Oh harus A, B, baru C, baru Tuhan berkenan. Oh enggak. Saat kita menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, Tuhan berkenan. Seperti pada kisah para rasul, Pak Ibu Saudara. Kisah para rasul 16 ayat 25 dan 26, Paulus dan Silas itu nyembah Tuhan setelah dipukuli. Masuk penjara, tangan dibelenggu, gak bisa main musik, Pak. Kaki dibelenggu. Tapi mereka nyembah Tuhan dan terjadilah terobosan yang luar biasa. Kita baca ya, saya minta para bapak, ya, para pria baca ayat 26, ya, 25, ya, para pria baca ayat 25, para wanita baca ayat 26, ya. Mari para pria ayat 25, 1, 2, 3. (26) para wanita, 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu, kapan ada kuasa dalam pujian, bukan tergantung liturginya, bukan tergantung musiknya, tapi segenap hati dan jiwa apa tidak. Paulus dan Silas waktu mereka nyanyi itu tengah malam. Waktu mereka nyanyi tangannya terbelenggu. Kalau Bapak Ibu baca, mereka ditaruh di tempat penjara paling tengah, paling susah untuk keluar. Mereka terbatas. Mereka habis didera habis-habisan, ya. Tapi mereka mampu tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu, apapun keadaan kita, ayo kita tetap menyembah Tuhan. Ya. Ayo kita tetap sembah Tuhan. Mereka dikatakan di situ nyanyi sampai semua orang dengar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mereka nyanyi. Ya. Maka terjadilah terobosan. Katakan sama-sama terobosan, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, terobosan dalam hidup mereka. Terjadi mujizat. Ada gempa bumi, semua sendi itu lepas, belenggu mereka ini lepas semua. Kapan kita mengalami terobosan? Waktu kita suka nyembah Tuhan. Segenap hati dan segenap jiwa. Bapak Ibu Saudara, jangan malu kalau kita suaranya mungkin ya belum on pitch ya. Pak, saya kalau nyanyi itu fals, Pak. Kuncinya melesetnya itu banyak, Pak. Gak apa-apa, kecuali yang memimpin ya. Kalau tadi tim praise and worship luar biasa ya. Bapak Ibu, kalau nyanyi di bawah jemaat nyanyi dengan senang hati gak apa-apa. Tuhan gak cuma lihat kemampuan vokal kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Ya, nyanyi yang terbaik buat Tuhan. Disitulah terjadi terobosan dengan kesungguhan. Ya. Bapak Ibu, satu kali 3 orang pendeta duduk berdiskusi ya. Mereka diskusi gaya doa terbaik. Pendeta A ngomong, teman-temanku, gaya doa terbaik bagiku itu sujud tersungkur muka sampai ke tanah. Proskuneo. Waduh, Pak Saudara, keluar bahasa Yunaninya ya. Oh, sujud. Nah, itu aku merasakan hadirat Tuhan. Ya.
Kedua nggak mau kalah, kalau aku nggak setuju. Kalau aku berdiri angkat kedua tangan, kita angkat muka kita, karena kita bukan orang-orang yang kalah. Waduh Pak Ibu Saudara ya. Yang ketiga nggak mau kalah. Pendeta yang ketiga jawab, kalau saya kalau dengar firman duduk aja lipat tangan tapi dalam kamar. Karena Tuhan melihat yang tersembunyi. Dengar itu ada bapak yang masang internet lagi di kantor pendeta itu. Lalu nyetuk, Pak boleh saya ikut ngobrol Pak? Oh silakan. Kalau kamu gimana? Gaya doa terbaik yang saya selalu dijawab Tuhan. Waktu saya naik ke tiang internet, tangganya patah, saya terbalik. Itu saya doa, Tuhan langsung jawab Pak. Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini gaya doa kita, ekspresi kita baik ada. Tapi yang terpenting kesungguhan kita. Segenap hati, segenap jiwa. Bukan tergantung liturgi. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi penyembah yang benar? Saya ulang ya. Yang pertama, tidak tergantung tempat. Yang kedua, tidak tergantung liturgi, gayanya, caranya, langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, tidak sembarangan. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kita harus tahu kebenaran. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, dalam roh dan kebenaran. Kita harus mengenal firman. Klik ya. Tetapi berdasarkan kebenaran. Kita gak sembarangan tetapi berdasarkan kebenaran. Pengenalan akan kebenaran firman Tuhan akan membuat kita merdeka dan mengenal dasar penyembahan yang benar. Bapak Ibu, kita kalau kenal Tuhan, kita baca firman, kita menyembah Tuhan bukan supaya diberkati, tapi kita menyembah Tuhan karena kita sudah diberkati. Kita menyembah Tuhan bukan karena supaya selamat, bukan. Kita menyembah Tuhan karena kita sudah selamat. Lihat ya, kasih Tuhan begitu luar biasa. Kenapa kita begitu rindu menyembah Tuhan? Karena kita sudah menikmati kebaikan kesetiaan Tuhan. Lompat ya slide-nya, saya minta tolong multimedia. Bapak Ibu, mengenal kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan secara kebenaran. Ya, gimana caranya? Pengenalan secara kebenaran, pengenalan secara pengalaman. Ya, 2P. Kebenaran, pengenalan secara kebenaran dan pengenalan secara pengalaman. Yaitu yang pertama kebenaran. Kalau kita tahu kita sudah diselamatkan, Tuhan sudah selamatkan kita, berkorban luar biasa. Betapa kita ingat kasih-Nya. Yang kedua, pengenalan secara pengalaman. Bagaimana Tuhan sembuhkan kita. Bagaimana Tuhan pulihkan keluarga kita. Bagaimana Tuhan sudah angkat hidup kita. Kita yang membuat kita rindu menyembah Tuhan. Kita baca ayat terakhir kita Bapak Ibu Saudara ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 6. Ayat-ayat terakhir. Ayat-ayat apa yang disukai jemaat Bapak Ibu Saudara? Ya, ayat terakhir ya. Sudah mikirnya ayat terakhir, habis gini cak di mana nih ya? Galaxy Mall belum buka nih ya, gitu ya. Milih yang lain ya. Oke, kita fokus sebentar. Mazmur 103 ayat 1 sampai 6. Mari baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu saya 2 sampai 5 ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4, 1, 2, 3. Kalau kita ingat betapa Tuhan sering selamatkan kita dari kecelakaan, harusnya kita ngalami kegagalan, kematian ya. Dalam kesehatan kita Tuhan sembuhkan kita, kita harus bersyukur muji Tuhan. Kalau kita ingat betapa Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia, Tuhan setia sama kita. Rahmat itu kemurahan. Berapa banyak kemurahan yang sudah kita terima.
Kalau kita ingat itu, betapa kita harus sembah Tuhan. Ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Daud itu dalam segala kesibukannya, dalam segala keadaannya, dia ngomong sama jiwanya, hai jiwaku, ayo puji Tuhan. Hai jiwaku, ayo sembah Tuhan. Ingat kebenaran, Dia yang sudah tebus kita, Dia yang sudah selamatkan kita. Yang kedua, ingat pengalaman, Dia yang sudah selamatkan kita dari lubang kubur. Dia yang sudah baharui kekuatan kita dan menyertai kita dengan kemurahan dan kebaikannya. Betapa kita harus menyembah Tuhan. Saudara, sekali lagi kalau kita ingat semua kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahannya, ayo kita semua semakin setia melekat menyembah Tuhan. Tuhan berkati kita semua.